Good morning, students. How are you today? I hope that all of you are fine. Welcome back with me, Miss Tinka. Today, we will learn about recount text. So, let's check this out. These are the learning objectives atau tujuan pembelajarannya. Students will be able to identify the definition, purpose, generic structure, and language features of recount text. And the last one, read the example of recount text. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian akan dapat mengidentifikasi definisi, tujuan, yaitu rumusnya, and language features, dan ciri kebahasaan dari recount text. Okay, and then you will read the example of recount text. Kalian akan dapat membaca contoh dari recount text. So, what is recount text? Yeah. Recount text is a text which tells about something happened in the past. Okay, jadi recount text adalah sebuah teks yang digunakan untuk memberitahukan sesuatu yang telah terjadi di masa lalu. Oke, sesuatu yang telah terjadi di masa lalu. Itu sama dengan simple past tense yang kemarin ya. Oke. Ya. These are the types of recount text. Ini adalah macam-macam dari recount text. The first one, there are personal recount. Oke, yaitu tentang pengalaman pribadi penulis. And then factual recount, tentang laporan peristiwa yang benar-benar terjadi. And then the biographical recount, menceritakan kisah hidup seseorang. Oke, atau biografi seseorang. And the last one, imaginative recount, menceritakan cerita imajinatif yang telah terjadi. Okay. Yeah. So, these are the purpose atau tujuan dari recount text. The purpose of recount text is to share the writer's experience. Okay, yang pertama tujuannya adalah untuk berbagi pengalaman dari si penulis. Okay. And then to retell events for the purpose of informing and entertaining. Okay. Lalu untuk menceritakan kembali kejadian yang telah terjadi yang bertujuan untuk informasi maupun untuk hiburan. Gitu ya. Pokoknya intinya tujuannya menceritakan kembali sesuatu yang telah terjadi di masa lalu. Okay. These are the generic structure. Ini adalah bukan rumus, struktur dari kalimat recount text. Okay. The first one, there are orientation, yaitu pengenalan informasi tentang siapa, di mana, dan kapan peristiwa itu terjadi. And then event, yaitu rangkaian peristiwa yang ada dalam cerita. And the last one is reorientation, yaitu kesan dari peristiwa yang terjadi. Okay, this is the example. A trip to the zoo, perjalanan ke kebun binatang. Last week, my family and I went to the zoo to see the giraffe. Minggu lalu, keluargaku dan aku pergi ke kebun binatang untuk melihat jerapah. At the zoo, we went to the shop to buy some food to give to the animals. Di kebun binatang, kita pergi ke toko untuk membeli banyak makanan untuk diberikan kepada hewan-hewan. After getting the food, we went to the nocturnal house where we saw birds and reptiles which only come out at night. Di kebun binatang, itu udah ya. Setelah mendapatkan makanan, kita pergi ke rumah nocturnal
Oke, di sana kita melihat burung-burung dan reptil yang hanya keluar di malam hari. Before having lunch, we went for a ride on the horse. Sebelum kita makan siang, kita menunggangi kuda. It was a thrill to ride it. Sangat sulit untuk menungganginya. Dad fell off when he let go of the rope. Ayah jatuh ketika dia melepaskan talinya. But he was okay. Tapi dia nggak apa-apa, baik-baik aja. During lunch, we fed some birds in the park. Oke, selama makan siang, kita memberikan makan burung-burung di taman. In the afternoon, we saw the animals being fed. Di siang harinya, kita melihat hewan-hewan diberi makan. When we returned home, we were very tired but happy. Oke, saat kita kembali ke rumah, kita sangat lelah tapi senang. It was because we had so much fun activities at many places at the zoo. Itu semua karena kita telah banyak melakukan aktivitas yang menyenangkan di banyak tempat di kebun binatang. Okay, so the orientation itu terletak pada kalimat last week, my family and I went to the zoo to see the giraffe. Okay, itu merupakan perkenalan kalimat. Ada siapa, di mana, kapan terjadinya. Okay, and then the event from at the zoo until we saw the animal being fed. Gitu ya. Ini adalah isi dari ceritanya. And then the reorientation atau kesan dari cerita ini. Kesannya adalah we were very tired but happy. Oke. Kesannya adalah kita sangat lelah tapi happy, tapi senang. Gitu ya. Orientation, perkenalan kalimatnya, ada siapa, kapan, di mana. Lalu event itu isi ceritanya, and the reorientation itu adalah kesan dari cerita itu. Okay, and now the language features atau ciri kebahasaan dari recount text. The first one, there are past tense. Itu kata kerja bentuk lampau, bentuk masa lalu. For example, I went to the zoo. Okay, past tense-nya ada di when. Yang tadinya kalau simple present tense-nya go, sekarang jadi when. Okay, and then we fed some birds in the park. Harusnya feed. Okay, jadi fed bentuk past tense-nya. Okay, lalu we were very tired but happy. Okay, kalau kalimat simple present tense itu we are, tapi karena past tense jadi we were. And then adverb of time, yaitu keterangan waktu dari recount text. Okay, karena tadi recount text itu adalah sesuatu yang telah terjadi, jadi keterangan waktunya itu juga telah terjadi. Contohnya last week, minggu lalu, 4 months ago, 4 bulan yang lalu, 2 years ago, 2 tahun yang lalu, and yesterday, kemarin. Gitu ya, pokoknya waktu yang telah berlalu. And then the action verb. Sekarang kata kerjanya, yaitu fed, play, pakai ed di belakangnya, dan yang irregular verb itu brought. Okay, and then the last one is conjunction atau kata penghubung, yaitu then, lalu, after that, setelah itu, and next, selanjutnya. Okay.
I think that's enough for today. If you have any question, please ask me or ask Memely via WhatsApp. Thank you for today. See you.